kita 5 menit saja ke depan berpikir, merenungi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu dunia ini akan dilaluin. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak? Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, kaya nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, kelihatan nggak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Padahal kalau dia naik pesawat hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita di atas pesawat kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Walad darul akhiratul lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek, nggak ada gangguan orang, nggak ada sedih, nggak ada penyakit, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter. Nggak lebih ya daripada itu, dan tidak pendek tidak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek nggak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru, itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar teman-teman sekalian? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, kemudian beliau menggambar kotak, lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Ini angan-angannya. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu, digaris dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin teman-teman sekalian, ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu. Ada orang keluar dari mall, kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya. Mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal. Parkir, begitu melihat tukang parkir, tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu. Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan, dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, gitu. Jadi terhimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya diinjak gas dengan sangat keras, mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah, Pak, apa nggak lihat, ngambil marah-marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang, gitu ribut, gitu kan. Maka tukang parkir curiga, dibuka pintu, orang itu sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, pernah nggak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall? Kalau dia tahu, dia tidak bakal keluar ke mall tuh. Di depan mata saya pernah ada orang meninggal di rumah sakit ayah saya. Kebetulan di Makassar beliau punya rumah sakit, dan itu di pinggir jalan raya. Sore hari subhanallah ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai 2 rumah ayah saya itu kelihatan jalan raya.
Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, waktu itu motor baru dia jalan. Jadi jalurnya 2 jalur gitu kan. Rupanya motor ini motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya gitu. Ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil truk pelan, di belakangnya ada mobil pick up. Mobil pick up ini mungkin karena terganggu, dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar, motor yang tadi lagi kencang, dia kayak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu subhanallah tergeletak. Ada beberapa produk yang dia bawa di motornya. Lalu saya bertanya, saya muhasabah sendiri. Orang ini pernah berpikir nggak ya waktu keluar rumah tadi akan dia tabrakan, dia akan jatuh? Saya yakin tidak. Kalau dia berpikir dia tidak akan keluar dari rumahnya. Tapi begitulah ajal kalau datang teman-teman sekalian. Kalau datang tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat. Harus fahamin, gitu kan? Jadi jangan sampai kita berlebihan. Saya tanya teman-teman, Anda jujur jawab. Kalau seandainya Anda ke dokter, lalu kemudian dokter mengatakan, maaf Pak, Bu, umurnya tinggal 2 minggu menurut ilmu medis. Ini ada penyakit parah, tinggal 2 minggu, dokter nggak bisa obatin lagi nih. Kira-kira orang yang seperti ini sudah divonis sama dokter akan mati 2 minggu lagi. Nggak ada lagi, sudah kankernya, sudah tumor segala macam di tubuhnya, sudah segala macam penyakit. Nggak bisa lagi hidup orang ini. Kemudian ada orang datang, temannya bilang, itu si fulan ceritain kamu. Kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? Itu orang tuh mau mengambil hakmu, masih mau mengebut lagi? Sudah semua? Enggak, sudah, nggak mau tahu. Ini 2 minggu lagi mati. Semestinya teman-teman tidak usah tunggu vonis dokter nih. Siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut, saya lihat antum tidak lihat, roh saya tinggal dikenang. Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Dan Anda juga bisa begitu setiap saat. Bagaimana orang bisa tenang nih dalam kemaksiatan kepada Allah sementara setiap saat malaikat maut bisa datang jemput dia dan ada hisab semuanya. Ini bahaya sekali.